Shalom, Shalom. selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sore hari ini mengucap syukur sekali kalau sampai hari ini Tuhan masih tetap memberi kita kesehatan, kekuatan, juga pengharapan yang selalu baru apapun yang kita alami. Mari sore hari ini kita akan datang kembali ke hadirat Tuhan. Kita akan naikkan ucapan syukur kita. Kita akan berikan penyembahan kita yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau sangat baik buat kami Tuhan. Dan kami sungguh-sungguh merasakan, kami sungguh-sungguh menyadari bahwa tangan kasih-Mu Tuhan tidak pernah lepas dalam kehidupan kami. Mari malam hari ini Tuhan, beracara di tengah-tengah kami, bertahtalah di atas pujian kami, dan biarlah hati-Mu disukakan Tuhan oleh setiap persembahan hati kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang selalu baru. Secara pribadi saya pernah mengalami suatu masa penantian
terbalik. Tuhan sanggup membuatnya menjadi kebalikannya. Dia Allah yang sanggup membuat segala sesuatu yang mustahil menjadi mungkin buat hidup kita. Mungkin saat ini ada kita yang sedang menantikan jawaban doa-doa kita. Mari tetap kuatkan hati untuk mempercayai akan janji-Nya. Dia tidak akan pernah terlambat, tapi Dia akan selalu tepat waktu apapun yang difirmankannya. Saat ini tetap pegang teguh setiap janji-janji Tuhan dalam hidupmu, karena Dia tahu waktu yang terbaik buat hidup kita. Mari saat ini minta Tuhan beri kami kekuatan untuk tetap mempercayai janji-janji-Mu Tuhan. Meskipun jalan kami kelihatannya mustahil, tapi kami tahu Engkau Allah yang sanggup berperkara. Engkau Allah yang sanggup membawa perkara yang besar buat hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang sanggup mengadakan pemulihan buat hidup kami Tuhan. Dan kami tahu kami hidup karena percaya Tuhan, bukan karena melihat, tapi kami mau mempercayai setiap janji-janji-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, beri kami kekuatan Tuhan untuk kami terus mempercayai setiap janji-janji-Mu Tuhan. Semakin percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya
Katakan
Kami percaya Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan sore hari ini. Kami rindu biar Tuhan yang berbicara secara pribadi buat setiap kami malam hari ini. Nyatakan rencana-Mu Tuhan, nyatakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Biar kami Engkau dapati menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat kehadiran-Mu Tuhan. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus, kuasai setiap kami. Dan biarlah hati kami boleh terbuka terhadap setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Kita mengucap syukur hari ini kita kembali membahas aspek terakhir dari buah roh. Kita hari ini akan belajar tentang penguasaan diri. Setelah sebulan kemarin, bulan Juli kita belajar tentang buah-buah roh. Dan hari ini kita akan belajar tentang aspek yang terakhir, yaitu penguasaan diri. Nah, apa sih penguasaan diri ini? Mengapa setiap orang percaya diharapkan memiliki yang namanya penguasaan diri? Sebelum kita belajar lebih dalam, kita akan melihat apa yang dimaksud dengan penguasaan diri. Penguasaan diri itu adalah tindakan yang kita lakukan untuk mengendalikan diri kita sendiri dengan pimpinan Roh Kudus. Jadi kalau kita bertolak dari pengertian ini, berarti ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, secara aktif kita mengendalikan diri sendiri. Jadi bukan hanya pasif, tapi ada tindakan aktif untuk kita mengendalikan diri sendiri. Dan yang kedua dengan pimpinan Roh Kudus. Jadi bukan dengan kuat gagah kita, bukan dengan kemampuan, bukan dengan skill yang kita miliki, tapi dengan pimpinan Roh Kudus. Nah, penguasaan diri ini sangat penting hingga di Alkitab menyebut orang yang bisa menguasai diri sebagai orang yang melebihi orang yang merebut kota. Kita baca di Amsal 16 ayat ke-32. Amsal 16 ayat ke-32, saya akan bacakan buat Bapak Ibu semuanya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kita bisa bayangkan di sebuah kota ada sebuah pertempuran dan sebuah kota sedang diserang oleh negara yang lain. Sebuah kota yang memiliki tembok yang sangat tebal, tembok yang sangat tinggi. Kemudian suatu waktu kota itu bisa ditembus, bisa didobrak. Ada orang yang bisa merebut kota tersebut. Kita lihat bahwa orang yang bisa merebut sebuah kota dalam sebuah peperangan adalah orang yang luar biasa. Namun firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang bisa menguasai dirinya itu orang yang melebihi orang yang merebut kota. Kita lihat bahwa firman Tuhan menempatkan bahwa penguasaan diri ini sangat penting untuk kita miliki. Hingga orang yang menguasai diri dikatakan melebihi daripada orang yang bisa merebut kota. Nah, orang yang menguasai diri ini apa sih cirinya itu? Orang yang bisa menguasai diri, ciri yang paling utama dari orang tersebut adalah orang ini tidak bersikap reaktif terhadap tekanan. Kita bersyukur hari ini kita belajar tema yang diberikan oleh gereja adalah penguasaan diri di masa yang sukar. Saya percaya kita semua mungkin hari-hari ini mengalami masa-masa yang sukar, ada banyak tekanan, ada banyak himpitan, baik secara ekonomi, secara kesehatan, secara sosial, ada banyak tekanan. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk bisa menguasai diri di masa-masa yang sukar. Dan orang yang bisa menguasai diri, cirinya adalah orang itu tidak reaktif terhadap tekanan. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ada sebuah slogan atau prinsip, yang penting itu melangkah dulu, baru berpikir. Ada orang-orang yang penting itu melangkah dulu, nanti dipikir kemudian. Nah, firman Tuhan tidak mengajarkan demikian. Firman Tuhan mengajarkan bahwa kalau kamu mau membangun sebuah menara, kamu harus duduk dulu menghitung anggarannya.
Apakah dengan anggaran sekian cukup? Jangan-jangan kamu mulai membangun tapi tidak bisa menyelesaikan. Firman Tuhan juga mengajarkan kalau orang mau berperang, dia harus menghitung dulu berapa kekuatan lawan. Apa dengan pasukan yang dimiliki, ia mampu menghadapi lawan. Artinya firman Tuhan sedang mengajarkan kita menjadi orang yang tidak reaktif gitu. Waktu ada tekanan, kita tidak terlalu gegabah mengeluarkan sikap. Tidak serta-merta mengeluarkan sikap tanpa berpikir, tanpa mendoakan, tanpa mempergumulkan. Ini seringkali tidak disadari oleh anak-anak Tuhan gitu ya. Banyak anak Tuhan yang saat di dalam tekanan secara tidak sadar mengeluarkan reaksi yang spontan. Saat mungkin apa yang kita kerjakan tidak dihargai gitu. Secara spontan kita memutuskan, "Wes, aku enggak mau lagi mengerjakan hal ini. Toh aku enggak dihargai." Atau mungkin kita dikecewakan orang lain dan kita secara spontan kita mengatakan, "Mulai sekarang aku enggak mau lagi membantu orang lain." Mungkin kita pernah mengalami posisi-posisi di mana kita begitu reaktif terhadap tekanan. Namun firman Tuhan mengajarkan kita untuk menguasai diri. Menguasai diri. Menguasai diri artinya tidak reaktif terhadap tekanan. Tekanan boleh datang, tapi yang kita lakukan tidak serta-merta, tidak spontan. Karena ada tekanan kita spontan melakukan sesuatu. Enggak, firman Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Nah, kita malam hari ini akan belajar 3 poin. Kenapa sih kita harus memiliki yang namanya penguasaan diri? Seberapa penting sih penguasaan diri ini kita miliki di dalam kehidupan kita? Kita akan buka sama-sama di Alkitab kita di dalam kitab 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Yang pertama, mengapa kok kita harus memiliki yang namanya penguasaan diri? Karena penguasaan diri ini membuat kita bisa fokus pada Tuhan dan bukan pada masalah. Waktu tekanan datang, permasalahan terjadi, pergumulan terjadi, seberapa sering kita fokus pada rencana Tuhan? Atau seberapa sering kita lebih fokus pada masalah yang ada dan kita berusaha mencari jalan keluarnya? 1 Petrus 4 ayat 7 mengajarkan kita, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tidak diajarkan, jadilah tenang supaya kamu dapat mencari jalan keluar. Bukan. Tapi dikatakan, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Seringkali waktu kita datang kepada Tuhan di dalam masa-masa yang sukar, yang kita lakukan adalah kita mencoba untuk meyakinkan Tuhan bahwa kita layak untuk ditolong. Kita mulai berdoa, Tuhan tolong saya Tuhan, saya mempercayai Engkau Tuhan, saya percaya mujizat-Mu terjadi, saya memegang firman-Mu, saya mengklaim janji-Mu Tuhan. Seringkali kita melakukan hal yang demikian itu. Tapi pernahkah di dalam masa-masa yang sukar, justru kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan? Karena melalui masalah, sebenarnya kita bisa melihat rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan penguasaan diri mutlak diperlukan saat masa-masa sukar, supaya kita bisa kembali fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Satu ilustrasi yang pernah disampaikan Pak Gembala, saya juga akan kembali mengingatkan, merefresh sebuah ilustrasi tentang seorang tukang bangunan. Ada seorang tukang bangunan yang sedang membangun sebuah gedung, dan kebetulan dia ada di atas, di lantai atas. Kemudian waktu dia mengerjakan bangunan ini, tiba-tiba dia ingin meminta bantuan kepada temannya yang ada di lantai bawah. Kemudian karena terlalu menyusahkan kalau dia harus naik turun, dia berteriak dari atas, "Hei temanku, tolong aku. Hei teman." Apa yang dilakukan temannya yang di bawah? Temannya yang di bawah tidak mendengarkan teriakan temannya yang di atas. Karena waktu itu mesin-mesin sedang bekerja, sibuk bekerja, mengeluarkan suara yang bising. Temannya yang di bawah tidak memperhatikan. Kemudian temannya yang di atas berpikir, bagaimana supaya aku bisa menarik perhatian dari temanku yang di bawah? Kemudian dia punya akal,
Dia merogoh kantongnya, kemudian dia mengambil sebuah uang logam, dia lemparkan ke bawah, tepat mengenai temannya. Dan temannya yang di bawah, waktu sedang bekerja, kemudian kena lempar koin gitu, kaget, kemudian dilihat apa yang jatuh, oh uang koin. Diambil uang koin tersebut, dimasukkan kantong, kemudian kembali bekerja. Kemudian temannya yang di atas ini bingung gitu, loh dilempar koin kok nggak noleh ke atas gitu, malah asik bekerja gitu. Kemudian dia tidak kekurangan akal, yang terakhir dia mencoba melemparkan kerikil ke atas kepala temannya. Dan waktu kerikil itu mengenai kepala temannya yang di bawah, temannya serta-merta marah gitu. Temannya melihat ke atas, kemudian marah, siapa yang melempar aku kerikil? Dan temannya yang di atas akhirnya berhasil menarik perhatian temannya yang di bawah. Mungkin cerita ini kelihatan sederhana itu, tapi itulah realita yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Waktu kita menikmati yang namanya zona nyaman gitu, kemudian Tuhan memanggil kita dengan lembut, ayo mendekat, ayo mendekat. Seringkali kita tidak bisa mendengarkan panggilan Tuhan. Kemudian Tuhan berikan berkat yang melimpah, Tuhan berikan kesejahteraan. Seringkali kita pun juga lupa dengan panggilan Tuhan. Namun saat masa sukar itu datang, waktu ada peristiwa atau musibah yang kita alami, kita serta-merta datang kepada Tuhan dengan kekecewaan. Tuhan, mengapa Engkau izinkan ini terjadi? Bukankah aku sudah setia, aku sudah melayani Engkau? Mungkin ini realita yang sering kita alami gitu. Seringkali masa-masa sukar Tuhan izinkan terjadi agar kita kembali fokus kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk di dalam kehidupan kita. Namun kalau Tuhan izinkan saat ini masa-masa sukar ada di dalam kehidupan kita, itu artinya Tuhan sedang rindu untuk kita kembali fokus kepada Tuhan. Untuk kembali fokus kepada pencipta kita. Bukan fokus kepada masalah, bukan fokus untuk mencari jalan keluar, tetapi kembali fokus kepada Tuhan. Mengapa kita harus menguasai diri di masa sukar? Yang pertama poinnya adalah supaya kita bisa fokus kepada Tuhan dan bukan masalah. Lalu apa yang hal kedua yang harus, apa manfaatnya dari penguasaan diri? Hal kedua yang bisa kita pelajari dari penguasaan diri. Kita akan buka di Amsal 25 ayat ke-28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Orang yang tak dapat mengendalikan diri atau tidak dapat menguasai diri, itu seperti kota yang roboh temboknya. Kita bisa bayangkan sebuah kota yang sedang dikepung, kota yang sedang, tadi di awal saya memberikan ilustrasi tentang sebuah kota yang sedang berperang gitu. Kemudian di dalam kota itu ada orang-orang yang bisa bertahan, mempertahankan diri dari kepungan musuh. Apa yang terjadi bila tiba-tiba tembok kota itu roboh? Apa yang terjadi? Pasti kalah. Karena musuh bisa masuk ke dalam kota. Demikian juga ilustrasinya dengan penguasaan diri. Kita diperhadapkan dengan tekanan-tekanan yang mengepung diri kita. Namun saat kita bisa menguasai diri kita ibarat sebuah kota yang diserang, tapi ada tembok pertahanannya. Sehingga kita bisa tetap terlindungi. Namun saat kita tidak bisa menguasai diri, kita tidak bisa mengendalikan diri, kita lepas kontrol, maka kita seperti kota yang tembok robohnya. Musuh bisa masuk, musuh bisa menyerang. Dan kita pasti mengalami yang namanya kekalahan. Penguasaan diri sangat mutlak diperlukan agar kita terhindar dari kerugian yang lebih besar. Mungkin kita saat ini menghadapi tekanan gitu. Tapi waktu kita tidak bisa mengendalikan diri kita tidak bisa menguasai diri kita, maka bisa dipastikan kita akan mengalami tekanan yang lebih besar. Kita akan mengalami masalah yang lebih besar karena kita tidak bisa mengendalikan diri.
sebuah cerita yang saya baca di media sosial, kisah seorang ayah yang bekerja di sebuah perusahaan besar dengan gaji yang lumayan gitu. Suatu saat karena dia punya relasi yang orang-orang kaya, kemudian dia memutuskan untuk ganti mobil. Mobil lamanya dijual, dia ganti mobil yang lebih baru, lebih mahal, lebih bergengsi, yang bisa dia banggakan kepada relasi-relasi bisnisnya. Dan dia dengan bangganya dia membawa mobil itu kemana-mana. Suatu saat mobil itu diparkir di rumah dan dia pergi kantor menggunakan transportasi yang lain. Dan alangkah kagetnya orang itu, bapak tersebut waktu dia pulang ke rumah, dia mendapati mobil barunya, mobilnya yang mahal, penuh dengan coretan. Rupanya anak perempuannya yang masih kecil mulai belajar menulis, dan anak kecil itu memenuhi mobil baru ayahnya dengan tulisan-tulisan. Aku sayang ayah, aku sayang ibu. Tulisan-tulisan yang sederhana, tapi itu merusak cat mobil itu. Dan apa yang dilakukan oleh ayah tersebut? Dengan marah, ayah itu berteriak kepada anak perempuannya, dipukul. Anak perempuannya tidak ngerti apa-apa, hanya menangis. Tapi ayah ini karena dia masih emosi, dia masih marah, dipukul lagi, dimasukkan ke kamar mandi. Kemudian ibunya melerai gitu, ibunya mengatakan, sudahlah anak itu masih kecil, tidak mengerti apa-apa. Tapi ayah ini dengan emosi mengatakan, anak ini harus dididik sejak kecil. Jangan dididik untuk bisa mengerti. Anak ini harus ngerti kondisinya. Ini mobil baru, ini mobil kebanggaan. Kemudian anak kecil itu dimasukkan di dalam kamar mandi, dipukul, kemudian tidak diberi makan sampai sore. Sementara ibunya menangis-nangis memohon ampun buat anak ini, tapi ayahnya terlalu emosi gitu. Sampai akhirnya sore hari, anak ini keluar dari kamar mandi, anak ini ketakutan, kedinginan. Kemudian anak ini diberi makan, tetap menangis itu sepanjang malam anak ini menangis gitu. Sampai besoknya anak ini demam tinggi. Kemudian ibunya mengatakan, ini anak kita demam. Tapi ayahnya masih emosi, ayahnya mengatakan, sudah itu pura-pura itu, anak kecil. Itu pasti dia pura-pura. Dan akhirnya demam itu berlanjut beberapa hari. Sampai akhirnya anak itu dibawa ke dokter untuk diperiksakan setelah hari ketiga. Dan dokter mengatakan, kenapa baru dibawa sekarang? Anak ini mengalami luka di tangannya karena akibat pukulan ayahnya. Dan luka itu menyebabkan infeksi. Dan baru dibawa ke hari ketiga ke dokter, itu sudah terlambat. Ayahnya kaget itu. Loh, ayahnya baru sadar. Ternyata kemarahannya selama ini menghasilkan sesuatu yang buruk gitu. Dan kemudian cerita terus berlanjut, anak ini harus opnam gitu. Dan berita yang mengejutkan bahwa anak ini terakhir harus diamputasi. Karena infeksinya sudah terlalu parah, tidak bisa diobati. Kadang hal-hal yang kecil yang mengganggu kehidupan kita. Namun saat kita tidak bisa menguasai diri, kita bereaksi berlebihan, maka ada masalah-masalah lanjutan yang terjadi dalam kehidupan kita. Masalah kecil kita bereaksi berlebihan, ada masalah besar yang lebih besar yang terjadi. Malam hari ini kita mau sama-sama belajar, ayo kita menguasai diri kita. Yang namanya tekanan itu pasti ada, karena kita hidup di dunia sebagai manusia pasti ada tekanan. Tapi bagaimana sikap kita mengendalikan diri, menguasai diri kita, itu akan menentukan apakah kita bisa keluar dari tekanan, atau justru kita akan mengalami tekanan yang lebih besar. Mari kita bersikap untuk menjadi orang-orang yang memilih menguasai diri kita. Amin. Hal ketiga yang bisa kita pelajari, kita mau buka sama-sama di 1 Korintus 9 ayat yang ke-25 sampai ke-27. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal.
Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Rasul Paulus dalam 1 Korintus mengumpamakan orang yang menguasai dirinya itu seumpama seorang olahragawan yang mengikuti perlombaan. Kalau kita lihat di lomba manapun, Olimpiade, SEA Games, Asian Games atau apapun, kita melihat ada orang-orang yang menjadi juara. Dan saat seseorang menjadi juara, banyak orang yang bertepuk tangan dengan meriah. Orang menghargai, mengapresiasi kemenangan olahragawan. Tapi pernahkah orang-orang mengapresiasi kerja keras yang dilakukan olahragawan itu di balik kesuksesannya dia? Saat seseorang mencapai kemenangan, meraih medali, tentu tidak serta-merta dia akan meraih medali. Ada proses panjang yang dia kerjakan sebelum dia meraih medali. Ada latihan yang rutin dia lakukan setiap hari. Ada diet makanan yang harus dilakukan. Ada disiplin-disiplin yang harus dia kerjakan setiap hari. Jadwal-jadwal yang padat yang harus dia kerjakan setiap hari. Demikian juga dengan kehidupan kita. Waktu kita mengatakan bahwa kita orang percaya dan kita sedang ada di dalam sebuah perlombaan rohani, maka sebenarnya kita tidak ubahnya seorang olahragawan yang harus memiliki namanya disiplin rohani setiap hari. Dan waktu kita bisa menguasai diri kita bisa menguasai diri kita, itu artinya kita sedang mempersiapkan diri kita untuk menerima mahkota yang Tuhan sediakan. Saya percaya bahwa Tuhan sedang menyiapkan mahkota buat setiap kita yang mau mendisiplin diri kita setiap hari, belajar menguasai diri kita. Ada karakter-karakter yang harus kita ubah, ada hal-hal buruk yang harus kita stop. Dan itu semua memerlukan yang namanya penguasaan diri. Seberapa bisa kita menguasai diri, maka kita akan dianggap layak untuk menerima mahkota. Seperti seorang olahragawan yang menguasai dirinya setiap hari, mendisiplin dirinya, berlatih dengan sedemikian rupa. Kita juga mau belajar bahwa hidup kita adalah sebuah perlombaan rohani. Mari kita mendisiplin diri kita, menguasai diri kita tiap hari. Ada tekanan yang terjadi, kita belajar diam gitu. Tidak serta-merta spontan mengeluarkan reaksi yang berlebihan. Tapi kita mau belajar berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita mau belajar untuk seperti Yesus. Tuhan Yesus dicaci maki, dicela, disalahpahami. Tapi dia tetap mengasihi. Bahkan akhir hidupnya Tuhan Yesus disalibkan selayaknya seorang penjahat. Tapi dia tetap mengasihi. Bahkan di kayu salib dia mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sedemikian besarnya tekanan yang dihadapi Yesus, tapi dia bisa menguasai dirinya dan dia keluar sebagai orang yang mendapatkan mahkota. Luar biasa. Malam hari ini ada 3 hal yang kita pelajari. Mengapa kita harus memiliki namanya penguasaan diri? Yang pertama, penguasaan diri mutlak kita perlukan supaya kita bisa fokus kepada Tuhan dan bukan masalah. Yang kedua, mengapa kita harus menguasai diri kita? Karena dengan menguasai diri kita, kita bisa terhindar dari masalah atau kerugian yang lebih besar. Dan poin ketiga untuk mengapa kita harus memiliki penguasaan diri? Penguasaan diri kita perlukan untuk mempersiapkan diri kita mendapatkan mahkota yang Tuhan sediakan. Saya akan tutup dengan sebuah cerita yang kisah nyata yang mungkin rekan-rekan sudah sering dengar. Dan ini menjadi cerita yang sangat fenomenal. Kalau Bapak Ibu googling gitu ya, buka Google kemudian ketikkan keyword pelari Olimpiade
Barcelona. Saya percaya ada banyak pelari yang ikut berlomba di Olimpiade Barcelona. Tapi akan muncul satu nama yang begitu fenomenal. Yang bernama Derek Redmond. Derek Redmond ini pelari yang meraih berbagai kejuaraan, menjadi juara di berbagai kejuaraan. Kemudian pada tahun 92 dia mengikuti Olimpiade di Barcelona. Dia datang ke pertandingan itu dengan status olahragawan yang diperhitungkan gitu. Dengan mencatat rekor, beberapa rekor yang dia catat, dia memasuki perlombaan sebagai orang yang diperhitungkan. Dan dengan percaya diri, dia mengikuti lomba. Saat pistol perlombaan diletuskan, dia menjadi orang yang dengan percaya diri berlari sedemikian rupa, dan dia percaya bahwa dia pasti jadi juara. Namun kenyataannya berkata lain. Waktu dia sedang ada di tengah-tengah perlombaan, tiba-tiba dia mengalami yang namanya cedera hamstring. Cedera hamstring ini cedera yang ada di otot paha, yang menyebabkan dia harus mengalami kesakitan yang sangat sakit. Di tengah-tengah kesakitannya, dia memutuskan untuk tetap berlari. Kemudian dia tetap berlari dengan tertatih-tatih gitu. Tiba-tiba ada seorang yang turun dari balkon penonton. Orang ini bersikeras untuk bisa masuk ke dalam arena pertandingan. Dan ternyata orang tersebut adalah Jim Redmond. Yang tidak lain adalah pelatih sekaligus ayah dari Derek Redmond. Kemudian mereka berdua berjalan sampai ke garis finish. Sampai akhirnya mereka bisa sampai ke garis finish, walaupun mereka menjadi orang yang terakhir masuk garis finish, tapi mereka orang yang mendapat standing applause terbanyak. Sekitar 65.000 orang yang hadir dalam acara tersebut berdiri dan memberikan tepuk tangan yang meriah buat mereka berdua. Saya mencoba membayangkan apa yang dialami oleh Derek Redmond dalam pertandingan tersebut. Dia datang dengan kepercayaan diri yang luar biasa, menyandang status sebagai pemecah rekor, dan dia membangun impiannya di pertandingan itu, Olimpiade Barcelona. Dia membangun impiannya yang luar biasa di pertandingan itu, dia berharap menjadi juara dan dia akan terkenal. Namun saat dia mulai perlombaan, ada sesuatu hal yang membuyarkan impiannya. Sesuatu hal yang tidak dia sengaja, bukan kesalahannya dia. Tapi hal itu terjadi dan semua impiannya harus kandas pada momen tersebut. Kepercayaan diri yang dia bangun tiba-tiba harus hancur. Impiannya harus hancur. Saya membayangkan bahwa Derek Redmond, saya lihat videonya Derek Redmond menangis, saya membayangkan ada di posisinya dia. Pasti dia jadi orang yang sangat kecewa dengan keadaannya. Dia kecewa dengan kondisi dia harus mengalami cedera hamstring. Dan apa yang dia lakukan gitu. Dia bisa saja waktu itu dia kecewa, dia mundur dari pertandingan, dia meninggalkan pertandingan, dia pensiun sebagai olahragawan, dan dia mengakhiri karirnya selamanya. Dia bisa saja kecewa dan melakukan hal itu. Namun yang dia lakukan adalah dia berusaha menguasai dirinya sedemikian rupa. Dia berjuang untuk masuk garis finish, walaupun dia tertinggal. Mungkin hari ini kita sedang masuk di dalam masa-masa yang sukar. Masa-masa sepertinya impian yang kita bangun bertahun-tahun. Sebuah mimpi yang kita bangun tiba-tiba waktu-waktu ini harus hancur gitu. Sebuah kebanggaan harus hancur. Tapi bagaimana sikap kita? Apakah kita bisa seperti Derek Redmond yang menguasai dirinya? Terus berlomba, tidak menjadi kecewa, terus berlomba. Walaupun mungkin kita tidak bisa berlari seperti dulu. Mungkin kita harus tertatih-tatih gitu. Tapi tetap memutuskan menguasai diri, memutuskan untuk terus setia berlomba.
Waktu kita memutuskan untuk menguasai diri dan kita setia untuk berlomba, saya percaya ada Bapak yang siap menolong kita. Waktu kita memutuskan untuk kecewa dengan keadaan dan kita mundur dari perlombaan kita, mungkin kita yang setia melayani karena kondisi-kondisi sukar, kita akhirnya berpikir pelayanan gak pelayanan sama aja. Dan kita mulai undur. Maka Bapak enggak bisa apa-apa, Bapak angkat tangan gitu. Karena kita mundur. Waktu kita tetap setia di dalam perlombaan iman yang Tuhan tetapkan, saya percaya bahwa Bapak sedang menolong kita. Bapak menopang kehidupan kita. Siap menuntun kita melangkah lebih lagi, maju lebih lagi. Mungkin hal-hal yang dulu kita bangun akhirnya gagal. Kita tidak bisa mencapai mimpi kita. Tapi saat kita memutuskan untuk menguasai diri kita, kita bersikap seperti yang Tuhan inginkan, maka Tuhan bisa siapkan rencana yang luar biasa dalam kehidupan kita. Derek Redmond menguasai dirinya, dan sejak saat itu kehidupan Derek Redmond berubah. Beberapa bulan setelah dia mengalami perawatan di rumah sakit, dokter memvonis bahwa Derek Redmond tidak bisa lagi menjadi pelari. Impian yang dia bangun mulai 7 tahun, mulai dia kecil berumur 7 tahun, akhirnya harus kandas di Olimpiade Barcelona 92. Namun waktu dia tidak bisa lagi menjadi seorang pelari atletik, dan dia tetap setia menguasai dirinya, dia tetap setia untuk mengikuti perlombaan, kini dia direkrut menjadi pebasket profesional. Dia menjadi pebasket profesional di klub Birmingham Bullets. Dan dia hingga kini menjadi pembicara di berbagai stasiun TV. Dia juga menjadi komentator acara olahraga. Diawali dari sebuah keputusan dia untuk menguasai dirinya sedemikian rupa. Dan akhirnya dia bisa masuk ke level yang baru. Impian lamanya hancur, tapi Tuhan sediakan mimpi yang besar yang sedang menanti dia. Amin. Tidak peduli bagaimana keadaan kita hari ini, mungkin masa-masa yang sukar ini menghancurkan mimpi kita, menghancurkan keinginan kita, kehendak kita, rencana-rencana kita, cita-cita yang kita bangun selama bertahun-tahun. Tapi saya mau katakan malam hari ini, waktu kita bisa menguasai diri kita, maka sesungguhnya Bapak siap untuk membawa kita ke level yang lebih tinggi. Mari kita belajar menguasai diri kita malam hari ini. Saya undang BL Singer bisa maju ke depan. Kita akan sama-sama berkomitmen malam hari ini bahwa pergumulan apapun yang terjadi, tekanan apapun yang terjadi, kita mau belajar untuk menguasai diri kita seperti yang Tuhan inginkan. Dan biarlah malam hari ini setiap kita mau kembali datang kepada Tuhan, menyatakan kerinduan kita. Tuhan, ini kami Tuhan. Setiap kami yang mungkin malam hari ini mengalami kelemahan, setiap kami yang mungkin malam hari ini mengalami kekecewaan Tuhan. Tapi malam hari ini kami mau datang kepadamu dengan hati kami yang kami persembahkan Tuhan. Kami tidak mau lagi dikendalikan oleh situasi kami, tapi kami mau menguasai diri kami sepenuhnya sampai rencana Tuhan digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Seringkali ku datang Tuhan hanya dengan sejuta keluhan. Seringkali ku lupa Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus karena ku cinta padamu, tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena
Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami di masa-masa yang sukar. Masa-masa di mana mungkin impian kami harus berantakan. Masa-masa di mana mungkin cita-cita yang kami bangun bertahun-tahun tiba-tiba harus hancur di depan kami Tuhan. Tapi kami rindu Tuhan malam hari ini Roh Kudus yang menguatkan setiap kami untuk kami boleh menguasai diri kami Tuhan. Kami tahu Tuhan di dalam penguasaan diri ada kekuatan yang Tuhan berikan buat setiap kami. Mari Tuhan, Engkau yang melihat pergumulan setiap jemaat-Mu. Engkau yang melihat hati kami. Bahkan hati kami yang terdalam Tuhan, kami percaya Engkau yang mengetahuinya. Dan kami rindu Tuhan malam hari ini kami boleh memperbarui komitmen kami di hadapan-Mu. Tekanan apapun yang terjadi, masa-masa sukar seperti apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau belajar menguasai diri kami. Biarlah Kau mendapati kami menjadi orang-orang yang layak untuk menerima mahkota. Ini rindu kami Tuhan, mulai malam hari ini kami rindu menjadi pribadi-pribadi yang tidak reaktif terhadap tekanan. Kami mau menjadi pribadi-pribadi yang tenang di hadapan-Mu. Pribadi-pribadi yang mengandalkan Tuhan di atas segala kemampuan kami. Mungkin kami punya pemikiran-pemikiran yang baik. Kami punya ide-ide cemerlang. Tapi kami rindu Tuhan malam hari ini, di tengah-tengah kesulitan yang terjadi, kami mau membawa setiap perencanaan kami di hadapan-Mu. Menjadi orang-orang yang boleh menguasai diri kami sedemikian rupa. Kami percaya Tuhan, saat kami menguasai diri kami, maka sesungguhnya Engkau menjadi Bapa yang siap menolong kami. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Biar ini menjadi komitmen kita bersama. Dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman itu tidak hanya kita dengar, tapi kita tanam dalam hati kita dan kita menjadi pelaku firman yang hidup. Untuk Bapak Ibu yang rindu untuk menabur di ladang pekerjaan Tuhan di tempat ini, Bapak Ibu bisa transfer di nomor rekening yang ada di layar, dan kita akan sama-sama mempergunakan persembahan Bapak Ibu untuk pelebaran kerajaan Tuhan lebih lagi di tempat ini. Mari sekali lagi saya akan undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah doa kita malam hari ini. Bapakku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang tak pernah berubah. Bapakku percaya
karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang tak pernah berubah. Namun karena firman-Mu yang tidak pernah berubah. Namun karena firman-Mu ya Tuhan yang tidak pernah berubah. Kami aminkan, kami percaya firman-Mu ya Tuhan. Sebab manusia hidup bukan karena roti saja, tapi firman yang Kau berikan buat kami. Dan biarlah Tuhan dalam IWP malam hari ini setiap kami dikenyangkan oleh karena firman-Mu. Tuhan Yesus, ajar kami untuk hari-hari seperti ini lebih meresponi bukan apa yang fakta yang kami lihat, tapi kami boleh lebih percayakan firman yang Kau sampaikan buat kami. Karena bumi boleh berlalu, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam ini kami boleh bersyukur Tuhan Yesus. Kau ingatkan kami tentang penguasaan diri. Seringkali Tuhan karena tekanan kami berubah setia. Karena keadaan kami Tuhan berpaling dari Tuhan. Tapi biarlah hari ini Tuhan, orang yang menguasai diri adalah orang-orang yang merebut kota. Dengan bersyukur Tuhan Yesus malam hari ini, mari Bapak Ibu angkat tangan bersama-sama. Terimalah berkat rahmat Tuhan yang melimpah-limpah. Diberkatilah keluargamu. Berkat ini akan turut atas suami, atas istri, atas anak-anakmu, atas kedua orang tuamu, kedua mertuamu, bahkan orang-orang yang tinggal dalam rumahmu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkati bakul adonanmu, diberkatilah keluar masuk kesehatanmu oleh Tuhan. Dan sekarang terimalah kasih dan damai dari Tuhan kita Yesus Kristus yang melampaui segala akal memerintah dalam hatimu, sehingga engkau memiliki pengharapan, memiliki sukacita di masa sukar seperti ini. Karena kami tahu Tuhan dekat dengan Engkau, kami tenang ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan hari ini penghiburan kekuatan kekuasaan menyertai kita semuanya, menuntun kita semuanya mulai malam hari ini sampai merata Tuhan datang kali kedua. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Sampai berjumpa dalam kebaktian hari Minggu mendatang. Tuhan memberkati.